Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai konflik di Yugoslavia. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah yang telah lalu. Nah, baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Perang Yugoslavia merupakan serangkaian konflik dan insiden kekerasan yang terjadi di Republik Federal Sosialis Yugoslavia sejak tahun 1990 hingga awal tahun 2001. Yugoslavia ini merupakan negara federal yang pernah eksis dari tahun 1943 hingga tahun 1992 dengan 6 negara bagian dan 2 daerah otonomi khusus. Negara bagian yang menjadi bagian Yugoslavia adalah Serbia, Montenegro, Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzegovina, kemudian Macedonia, serta daerah otonomi khusus Kosovo dan Vojvodina. Pada tahun 1980-an muncul berbagai masalah sosial dan politik yang akhirnya menyebabkan keruntuhan Yugoslavia pada tahun 1992. Bahkan konflik Yugoslavia hingga disebut sebagai perang paling mematikan di Eropa setelah Perang Dunia yang Kedua. Sejak Republik Federal Sosialis Yugoslavia didirikan pada tahun 1945, hubungan antara Albania dan Serbia yang merupakan etnis minoritas tidak harmonis. Hal tersebut terjadi karena adanya trauma yang dirasakan oleh pihak Serbia pasca pembantaian yang dilakukan Albania pada masa pendudukan Jerman. Keadaan mulai berubah saat Josip Broz terpilih menjadi presiden Yugoslavia pada tahun 1953. Josip Broz ini adalah sosok pemimpin yang mampu membawa Yugoslavia mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinannya dari tahun 1953 hingga tahun 1980. Di bawah pemerintahannya, Yugoslavia tumbuh menjadi negara yang kuat di Eropa Timur. Josip Broz juga berusaha untuk menjaga kesatuan federasi multietnik di Tenggara Eropa. Namun, keadaan kembali kacau ketika Josip Broz meninggal pada 4 Mei 1980. Pasca kematiannya, Yugoslavia masuk ke dalam perang saudara karena adanya berbagai masalah sosial dan politik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai konflik ras dan agama di Yugoslavia. Meninggalnya Josip Broz membawa dampak luar biasa bagi Yugoslavia. Salah satunya terjadi perpecahan antar etnik yang berkembang menjadi konflik ras dan agama. Kondisi itu diperparah dengan terpilihnya Slobodan Milošević sebagai presiden Serbia pada tahun 1989. Pasalnya, Slobodan Milošević ini menerapkan kebijakan diskriminatif berdasarkan etnisitas yang merugikan bagi mayoritas masyarakat Yugoslavia. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalu, saat Serbia merasa hak mereka dikurangi setelah bergabung dengan Yugoslavia.
Untuk itu, Serbia berusaha untuk memperkuat diri mereka dengan menguasai kedudukan tertinggi di Yugoslavia. Pada perkembangannya, terjadilah perang antar etnik antara Serbia dan Bosnia yang menimbulkan ribuan korban jiwa. Kemudian yang selanjutnya adalah goyangnya politik dan ekonomi di Yugoslavia. Tidak ada figur pemimpin yang ideal pengganti Joseph Broz Tito yang memicu perpecahan antar etnik, membuat kehidupan politik dan bernegara kian tidak terarah. Pada akhir tahun 1980-an, krisis ekonomi dan politik yang sangat serius melanda Yugoslavia, hingga membuat hilangnya kewibawaan pemerintahan pada masa pemerintahan Slobodan Milošević. Nah, kehidupan politik dan negara Yugoslavia yang kehilangan arah menyebabkan munculnya aksi proklamasi dari beberapa negara bagian. Sehingga ketika itu Yugoslavia pun terbawa ke dalam arus perpecahan nasional yang disebabkan oleh tidak adanya sosok pemimpin yang berwibawa. Perpecahan ini juga dipengaruhi runtuhnya Uni Soviet, yang membuat banyak negara bagian Yugoslavia ingin memerdekakan diri serta ingin memiliki pemerintahan sendiri. Kemudian pada tahun 1991, Slovenia, Macedonia, Bosnia, dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaannya secara sepihak. Mereka kemudian mendirikan pemerintahan berdaulat yang memiliki mata uang, angkatan bersenjata, dan wilayah negara tersendiri. Pada perkembangannya, proklamasi negara bagian Yugoslavia mendapat penolakan oleh Serbia. Sehingga ketika itu, Serbia berupaya untuk tetap mempertahankan eksistensi Republik Yugoslavia. Hal inilah yang kemudian menyebabkan berbagai negara bagian saling berebut kekuasaan hingga timbul peperangan berkepanjangan di negara-negara Yugoslavia. Nah, demikianlah secara singkat mengenai konflik yang berada di Yugoslavia yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.